Halo semuanya, kembali lagi di channel Noob Skuy. Di video kali ini, Skuy akan membahas alur cerita sebuah film perang, berjudul The Wall, yang dirilis pada tahun 2017. Di film ini menceritakan tentang dua tentara Amerika, yang terjebak oleh seorang sniper legendaris Irak, yang sangat mematikan. Oke, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekicrot. Film ini berkisah di tahun 2007, pada saat itu perang Amerika dan Irak bisa dianggap sudah selesai. Namun secara tak terduga, bahwa di hari itu ada dua tentara Amerika yang bernama Isaac dan Sersan Matthew. Mereka itu terjebak di dalam medan perang, lalu mereka ini ditugaskan untuk menginvestigasi serangan sniper yang terjadi di wilayah konstruksi jaringan pipa di daerah tersebut. Terlihat beberapa korban yang telah mati, dengan keadaan tertembak di kepalanya. Setelah menunggu selama kurang lebih 20 jam, Matthew merasa keadaan di sekitar sudah mulai aman. Kemudian dia mengusulkan kepada Isaac untuk menghampiri korban dan mengambil radio yang ada di sana. Pada awalnya Isaac pun tidak setuju, dan lebih menyarankan kepada Matthew untuk menunggu lebih lama lagi. Karena Isaac di sini pernah mendengar, kalau Irak itu mempunyai sniper hebat legendaris yang bernama Juba. Yang kemungkinan Juba ini adalah orang yang melakukan menembak kepada para korban itu. Namun kemudian karena tidak terdeteksi adanya pergerakan apapun, dan supaya mereka bisa cepat kembali ke pangkalan, akhirnya Matthew pun terpaksa pergi sendirian. Isaac yang masih berada di tempat persembunyiannya, dia terlihat tampak mengawasi gerak-gerik dari Matthew, bahkan sesekali Matthew melakukan gerakan konyol, yang membuat Isaac tertawa menyaksikannya. Namun tiba-tiba, candaan itu seketika berubah, saat sebuah tembakan musuh langsung mengenai ke tubuh Matthew. Isaac yang melihat kejadian yang tidak terduga itu, tentu saja panik. Maka dia langsung keluar dari tempat persembunyiannya, dan bergegas untuk menolong Matthew. Namun tanpa diduga, beberapa tembakan dari sniper mulai memburunya, bahkan salah satu tembakan tersebut mengenai kaki kanannya. Hingga akhirnya Isaac pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan terpaksa meninggalkan Matthew, untuk memilih bersembunyi di balik dinding bata yang berada di wilayah tersebut. Dalam kondisi kesakitan karena kakinya tertembak, Isaac pun segera menghubungi kantor pusat dengan menggunakan radio yang dibawanya. Namun sangat disayangkan, radio yang akan digunakannya itu ternyata antenanya telah rusak, akibat tembakan dari sniper misterius itu. Saat dalam keadaan seperti itu, Matthew yang tengah terluka menanyakan kepada Isaac, untuk mencari keberadaan posisi sniper tersebut. Setelah itu Matthew pun berencana untuk menembak langsung dengan satu tembakan. Isaac yang tidak mengetahui posisinya itu, akhirnya menyuruh Matthew supaya tidak melakukannya. Karena resikonya yang sangat besar yang akan mengakibatkan Matthew tewas. Dalam keadaan menahan rasa sakit, karena luka tembak di lututnya yang sangat parah, dan terus mengucurkan darah. Isaac pun mencoba mencari tahu letak posisi sniper tersebut berada. Di sana dia melakukannya dengan cara melubangi dinding untuk mendapatkan pandangan, dan pada saat Isaac telah siap dengan teropongnya, Matthew tiba-tiba jatuh pingsan, dan kemudian Isaac pun sangat bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu dia pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di lututnya tersebut, dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun karena terlalu banyak kehilangan darah, akhirnya Isaac pun pingsan. Entah sudah berapa lama tak sadarkan diri, Isaac pun tiba-tiba tersadar, dan terbangun saat seseorang menghubungi lewat earphone miliknya. Orang itu menanyakan tentang statusnya, lalu Isaac pun langsung memberitahu kejadian yang terjadi di tempat itu, di mana mereka berdua sedang terluka, dan tengah dalam kondisi tersudut oleh sniper musuh. Lalu setelah itu dia pun meminta agar segera dievakuasi dan diselamatkan. Untuk memastikan lokasinya, orang yang ada di dalam obrolan itu pun menyuruhnya untuk berdiri dan menembakkan pistol ke atas. Hal tersebut Isaac mengira tindakan yang sangat bodoh, dan bisa berakibat sniper musuh mengetahui keberadaannya. Sehingga dia pun kemudian memilih untuk tidak melakukannya. Pada saat perbincangan dengan orang itu, ada sesuatu hal yang membuat Isaac ini curiga, di mana orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya. Kecurigaan itu tidak berhenti di situ saja.
Pada saat itu, Ishak mulai sadar dengan bahasa orang itu yang terdengar bukan asli Amerika. Hingga akhirnya terbongkarlah semuanya, suara orang yang di dalam telepon itu bukanlah pihak Amerika, melainkan adalah sniper musuh yang telah berhasil menembak dan melumpuhkan mereka berdua. Mengetahui telah dipermainkan, Ishak pun mulai tidak menghiraukan perbincangan itu. Dan dia memilih untuk mencoba menggunakan kembali radionya. Namun sniper itu mengancam akan menembak kepala Matthew. Hingga akhirnya tidak ada pilihan lagi, kecuali mulai mendengarkan dan berbincang dengan sniper tersebut. Pada saat perbincangan itu tengah berlangsung, Ishak pun kembali memperbesar lubang di tembok, untuk melihat keberadaan di mana posisi si sniper tersebut. Ishak pun bahkan sampai menghitung letak jarak, dari tembakan yang telah dilepaskan sniper tersebut. Sebenarnya sniper itu berbicara dengan sangat ramah, dan hanya ingin mengobrol untuk saling berkenalan. Si sniper itu juga mengatakan, kalau dirinya adalah seorang warga biasa saja. Namun Ishak yang sadar bahwa dia adalah musuh, tentu saja dia tidak ingin percaya begitu saja. Kemudian Ishak pun akhirnya ikut mengarang cerita tentang latar belakang dirinya. Dan sniper itu juga berkata, bahwa dia bisa menembak dengan tepat sasaran dari kejauhan. Hal itu telah dibuktikannya, dengan dia telah menembak pemancar radio, dan dia juga sengaja menembak tempat air agar Ishak kehausan, agar tidak mempunyai lagi persediaan air minum. Belum cukup di situ, Ishak pun kemudian mendapat penjelasan, tentang mengapa dirinya tidak langsung dibunuh, saat keluar dari persembunyiannya. Menurut si sniper, semua itu dilakukan agar Ishak kehabisan darah, dan mati secara perlahan. Semua perkataan itu kemudian membuat Ishak semakin marah, dan hilang kesabarannya. Hingga akhirnya Ishak pun marah, dia diam-diam mulai memperkirakan sisa peluru beserta senjata yang digunakan oleh si sniper. Untuk lebih memastikannya, Ishak pun memancing sniper tersebut, supaya menyebutkan senjata yang dipakainya. Akan tetapi, ternyata sniper itu bukanlah orang yang bodoh, dia lebih memilih berbohong mengenai senjata yang dia gunakannya. Di tengah obrolan itu, Ishak pun mendengar ada suara gesekan seperti bahan seng atau plat. Kemudian Ishak segera menggunakan teropongnya, untuk melihat ke daerah sekitar. Menurut perkiraan Ishak, si sniper itu kemungkinan besar sedang bersembunyi di atas tumpukan limbah, tempat di ujung reruntuhan bangunan. Ishak pun mulai menyimpulkan, bahwa sniper itu adalah Juba, dia adalah legendaris sniper yang sangat mematikan. Juba pun pernah berhasil membunuh 75 tentara Amerika, tanpa diketahui di mana posisi melakukan tembakannya. Lalu Ishak pun akan memastikannya, kalau Juba berada di tumpukan limbah tersebut. Akhirnya Ishak pun berencana membuat target palsu, agar nantinya dia bisa melihat arah peluru yang berasal dari sana. Namun sayangnya, helm yang digunakan sebagai target pengalihan itu malah terjatuh, dan Juba pun mengetawakannya bahkan meledeknya. Hingga akhirnya, untuk kedua kalinya Ishak pun kembali pingsan. Lalu tiupan angin kencang itu membuatnya kembali tersadar. Dalam keadaan tersebut, Ishak pun memutuskan untuk mengambil radio di dalam ransel yang berada tidak jauh darinya, dengan memanfaatkan hembusan angin yang kencang, agar dapat sedikit mengganggu sniper tersebut. Kemudian dengan susah payah, Ishak pun akhirnya berhasil mengambilnya, sehingga beberapa tembakan pun sempat nyasar ke arahnya. Namun seperti biasa sniper tersebut hanya menggertak saja, dan Ishak pun beruntung akhirnya dia bisa menemukan sisa air minum di dalam ransel itu. Ketika sedang meminum air, Ishak pun kembali panik, saat tembakan musuh berhasil menembus dinding di sampingnya. Bahkan sang sniper pun mulai mengatakan, bahwa tembakan yang dilepaskan tadi sengaja dibiarkan meleset. Tujuannya hanya untuk menakut-nakuti Ishak, dan sekalian merusak berbagian barang penting yang sedang digunakan oleh Ishak. Tentu saja benar, Ishak pun kemudian menyadari bahwa teropong yang digunakannya itu telah rusak, akibat terkena tembakan peluru dari sniper tersebut. Lalu tiba-tiba Ishak mengetahui yang ternyata Matthew masih hidup. Ishak pun segera memberitahu Matthew tentang lokasi si sniper itu, dan Matthew pun akhirnya melihat lokasi Juba yang bersembunyi di tumpukan limbah menggunakan sepotong logam. Ishak pun kemudian terus mengajak Juba mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, Matthew perlahan-lahan meraih senapannya. Namun secara tidak sadar, saat Ishak berkomunikasi dengan Matthew, ternyata radionya masih menyala, dan hal itu membuat sang sniper tersebut mendengarnya. Akan tetapi beruntungnya saat itu,
Matthew sudah berada di posisinya, dan langsung menembakkan beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah tersebut. Namun sayang sekali usaha tersebut gagal. Selang tak lama setelah menembak, sang sniper pun langsung kembali membalas dengan tembakan. Alhasil membuat Matthew tertembak, dan langsung terkapar di hadapan Ishak. Di saat rasa putus asa, dan merasa tidak ada harapan lagi, Ishak pun kemudian mendengar desis radio, dan dia pun kemudian mulai memperbaiki antena radio miliknya. Dia mengganti antena radio yang rusak itu dengan radio yang telah dia ambil tadi. Dan kemudian radio akhirnya bisa berfungsi kembali. Di saat itu, radio Ishak pun berhasil tersambung dengan kantor pusat. Ishak yang sudah mulai menyerah, menjadi kembali mendapat semangat baru, dan mendapatkan harapan bahwa dirinya akan segera terselamatkan. Namun sayangnya dengan cepat frekuensi radio tiba-tiba ditutup, dan ternyata sniper tersebut langsung mengambil alih pembicaraan dengan kantor pusat. Dia mengabarkan kalau misi mereka baik-baik saja, setelah kantor pusat mendengar semua dalam kondisi baik-baik saja. Kantor pusat pun mengabarkan, kalau penjemputan akan segera dilakukan pada sore hari. Ishak yang mendengarkan, obrolan antara sniper itu dengan kantor pusat. Ishak mulai menyadari, bahwa selama ini sniper ternyata sengaja bilang seperti itu, dan membiarkan tentara Amerika datang ke tempat tersebut, yang nantinya akan dia bantai satu persatu. Kemudian untuk ketiga kalinya Ishak pun kembali pingsan. Dan saat tersadar di sore harinya, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil senjata milik Matthew, dengan sebuah tambang yang dia temukan. Sementara itu di tempat lain, mulai terlihat sebuah helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba, dan dibantai habis oleh sang sniper. Akhirnya Ishak pun memutuskan untuk menyerang lebih dahulu. Setelah senjata berada di posisinya, Ishak pun nekat langsung meruntuhkan tembok yang tersisa. Dan hal itu membuat sniper musuh pun sedikit kesulitan melihatnya, karena pandangannya terhalang oleh debu dan runtuhan. Sehingga akhirnya, sang sniper pun menembak secara acak di antara debu-debu tersebut, dan saat itulah Ishak pun melihat kilatan tembakan, dan langsung menembakkan senjatanya ke arah kilatan tersebut. Kemudian setelah dirasa sudah cukup aman dan berhasil melumpuhkan sniper itu, Ishak pun akhirnya berdiri, dan para penolong pun langsung mengamankannya. Saat akan dibawa, Ishak pun sempat mengatakan, kalau di tumpukan limbah di sana masih ada musuh. Namun sayang sekali mereka tidak mendengar, karena suaranya terhalang oleh gemuruhnya suara helikopter. Kemudian pada saat mereka mulai terbang, melewati tumpukan limbah tersebut, tiba-tiba tembakan kembali terdengar, dan langsung memburu mereka hingga akhirnya helikopter itu pun jatuh, bersama semua tentara yang ada di dalamnya. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Yang mau request film untuk dirangkum, silahkan di komen aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.